Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah The Right Question. Pertanyaan yang tepat. The Right Question. 1 Samuel 30 ayat 6, loncat ayat 8. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah ini dia penting saudara ya, pertanyaan Daud kepada Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, dan Daud sangat terjepit ini pasti sering terjadi. Pernah terjadilah minimal dalam kehidupan kita. Di mana ada satu posisi di mana kita sangat terjepit, terhimpit, nggak ada jalan keluar, dan harus cepat ambil keputusan. Nah, itu adalah momen-momen kritis di mana kita harus ambil keputusan yang tepat. Nah, kalau nggak tepat celaka, karena itu udah kritis, saudara ya, sudah terjepit. Pasti kita pernah ngalami itu. Nah, ini adalah contoh yang baik di mana Daud mengajar kita bagaimana pertanyaan yang dilontarkan oleh Daud kepada Tuhan adalah pertanyaan yang tepat. Yang pertama Daud tanyakan kepada Tuhan adalah, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Artinya gini, boleh nggak saya kejar? Perlu nggak saya kejar gerombolan itu? Baru pertanyaan berikutnya, dapatkah aku menyusul mereka? Lihat, bagaimana pertanyaan yang pertama dilontarkan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Daud tidak langsung kepada pertanyaan kedua, dapatkah mereka kususul? Seolah-olah Tuhan pasti setuju dengan ide Daud bahwa dia harus menyusulnya. Tetapi pertanyaan yang pertama apa? Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Atau dalam bahasa lain seolah gini, boleh nggak saya susul? Harus nggak? Perlu nggak Tuhan? Nah ini dia saudara. Ini adalah pertanyaan yang tepat. Saudara, mungkin saat kita salah dalam bertanya, kita tidak kunjung dapat jawaban yang tepat. Karena pertanyaannya yang seringkali keliru. Saya ilustrasikan begini, apalagi pertanyaannya begini. Seorang anak 15 tahun atau 16 tahun pengen setir mobil. Dia langsung tanya sama ayahnya. Karena ayahnya cukup punya uang, dia tanya, "Pak, boleh nggak saya nyetir mobil?" Begitu. Ini kan pertanyaannya salah. Harusnya kan pertanyaannya adalah, boleh nggak saya bikin SIM dulu? Karena tanpa SIM kita nyetir mobil itu adalah ilegal. Tapi seringkali kita sebagai manusia, kita tanya sama Tuhan seolah-olah Tuhan sudah setuju kita bikin SIM. Padahal SIM-nya nggak ada, kita pengen beli mobil. Padahal belum tentu boleh nyetir mobil. Saudara bisa ikuti ya. Seringkali pertanyaan kita yang salah mengakibatkan kita tidak mendapatkan jawaban yang tepat. Karena pertanyaannya mendahului Tuhan. Tetapi pertanyaan Daud di sini jelas baik sekali. Pertama dia tanya, harus kejar apa enggak? Kalau Tuhan bilang enggak, ya udah, nggak usah ada pertanyaan kedua, akan kususul enggak? Kalau anak yang 15 tahun ini nanyanya gini, "Pak, boleh nggak saya bikin SIM?" Kayak saya nanya gitu. Pasti jawabannya adalah boleh dan tidak. Selesai. Jelas nggak boleh gitu ya, karena melanggar aturan. Selesai. Tetapi kalau pertanyaannya langsung berkata, "Pak, kapan saya boleh nyetir mobil?" Ini kan udah melewati sesuatu yang nggak perlu ditanyakan sebetulnya saudara gitu ya. Nah, jangan sampai pertanyaan kita menjadi pertanyaan yang keliru. Nah saudara, contoh lain. Daripada memulai pertanyaan, kapan saya mulai bekerja sebagai salesman? Lebih baik tanya dulu Tuhan, boleh nggak saya bekerja sebagai salesman? Jangan tanya kapan dulu, boleh dulu nggak? Saudara misalkan mau apa? Mau bisnis. Kapan Tuhan saya mulai bisnis ini? Saudara harusnya jangan tanya kapan. Saudara tanya dulu, Tuhan boleh nggak saya bisnis ini? Atau sebelumnya, Tuhan boleh nggak saya berbisnis? Jangan-jangan Tuhan bilang gini, belum waktunya. Ini waktunya kamu tetap kuliah. Ini waktunya kamu ambil S2. Ini waktunya kamu ambil S3. Mungkin. Kita nggak pernah tahu. Tetapi kalau pertanyaannya udah salah, dalam doa kita udah nanyanya keliru, ya jawabannya tidak akan memuaskan. Karena pertanyaannya
keliru. Seolah-olah kita sudah yakin bahwa kita memang boleh bekerja, boleh berbisnis. Padahal mungkin pertanyaannya adalah boleh enggak? Itu dulu yang kita harus mulai. Mari saudara, dalam doa-doa kita perbaiki pertanyaan-pertanyaan kita kepada Tuhan, supaya jangan sampai kita mendahului Tuhan seolah Tuhan sudah pasti setuju. Mari kita mulai lagi, ya mungkin saudara banyak doa yang belum dijawab, mulai lagi dari awal dengan pertanyaan boleh enggak, bukan kapan. Ya, mari saudara kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar, menegur, mengingatkan kami sesuatu yang luar biasa. Tuhan, kami tahu kami akan memperbaiki pertanyaan-pertanyaan kami mungkin yang masih keliru, dan kami akan memperbaiki dengan pertanyaan-pertanyaan yang benar, supaya dalam setiap langkah, sebelum kami melangkah, kami tanya Tuhan dulu, bukan setelah kami melangkah kami memberi laporan sama Tuhan. Biar Tuhan yang meluruskan segala tindak tanduk kami jauh sebelum kami menjalankan apa yang menjadi niatan hati kami. Tuhan, pimpin langkah kami, tuntun kami di dalam jalan-jalan-Mu, supaya hanya kehendak-Mu yang boleh terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati setiap anak-anak-Mu, segala aktivitas mereka sepanjang hari ini, berikan kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.